Hai semuanya, selamat datang di Real Talk episode 3 bersama aku, Ariel Tatum. Di 2 episode Real Talk sebelumnya, kita udah sama-sama belajar nih tentang apa sih kesehatan mental itu dan juga dampak bullying bagi kondisi kesehatan mental kita. Nah, di Real Talk episode 3 ini, kita akan bahas lebih lanjut mengenai cara mengatasi rasa cemas dan stres yang berlebihan. Karena bicara soal cemas dan stres, aku yakin kita semua pasti mengalami semua itu karena situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalian tenang aja, perasaan cemas dan stres itu sangat normal, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Tapi, kalau rasa cemas dan stres kalian berkepanjangan dan sudah sangat mengganggu produktivitas kalian atau keseharian kalian, kalian harus segera berkonsultasi dengan dokter, psikolog, maupun psikiater. Nah, untuk cari tahu lebih lanjut gimana sih cara tahu tentang kapan waktu yang tepat untuk kita harus cari bantuan profesional untuk mengatasi rasa cemas dan stres tersebut, yuk kita langsung bahas dengan ahlinya. Karena seperti biasa, aku nggak sendirian. Udah ada Mbak Erwinda Trisatya. Hai Mbak. Halo, Apa kabarnya? alhamdulillah baik. Ariel, gimana kabarnya? Aku baik juga, Alhamdulillah. Gimana di Malang? Alhamdulillah. Oke, kalau sekarang sih kita nikmatin tetap stay at home aja ya. Oke, semoga dilindungi selalu ya Mbak ya. Amin, doa yang sama untuk Ariel. Terima kasih. Nah Mbak, kita mulai ngobrol nih. Boleh dong Mbak tolong share ke kita, apa sih bedanya stres dan cemas? Oke, jadi kalau stres itu lebih ke reaksi fisiologis tubuh kita terhadap peristiwa yang terjadi secara eksternal. Nah, biasanya stres ini terjadi ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ataupun individu itu merasanya tuntutan dari luar itu tidak mungkin dia selesaikan. Jadi atau dia tidak punya sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu yang disebut dengan stres. Nah, kalau yang disebut dengan kecemasan itu respon terhadap stresnya. Jadi begitu kita sudah ngerasain stres, nah muncul tuh rasa cemas. Aku bisa nggak ya? Ntar jangan-jangan aku nggak bisa achieve. Kalau aku nggak gini gimana? Nanti kalau aku dipandang negatif gimana? Nah, itu yang namanya cemas. Nah, stres dan cemas itu sebetulnya seperti yang Ariel bilang tadi, itu wajar banget dialami oleh individu gitu ya, itu wajar banget. Tapi balik lagi, kalau sudah dia berkepanjangan, terus-menerus, yang kalau lagi cemas tuh dadanya bisa sesek banget, nafasnya udah ngos-ngosan kayak habis jogging sejam gitu kan misalnya, dan itu terus-menerus sampai nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, itu adalah saatnya individu tersebut harus mencari pertolongan atau konsultasi dengan profesional. Gitu. Betul. Dan teman-teman online harus tahu dulu ya. Jadi memang pada dasarnya baik stres maupun cemas itu wajar banget dialami setiap orang ya Mbak ya. Jadi jangan takut karena merasa, aduh kok gue merasa seperti ini. Kalian nggak sendirian. Nah, terus Mbak kalau untuk stres sendiri, yang aku tahu itu kan ada 2 jenis ya. Stres positif atau stres dan juga stres negatif atau distress. Nah, mungkin Mbak Erwinda bisa jelasin nih ke teman-teman online tentang kedua jenis stres itu secara lebih mendetail gitu. Oke, betul yang seperti Ariel bilang. Memang ada dua gitu ya, ada eustress, ada distress. Nah, itu tuh akan membongkar istilahnya stigma masyarakat bahwa kalau orang sudah ngomong stres tuh kesannya langsung negatif gitu kan. Padahal sebetulnya nggak juga gitu. Jadi stres itu terbagi jadi dua, ada eustress, ada distress. Justru yang namanya eustress itu adalah stres yang sangat menyenangkan dan itu akan sangat menunjang atau meningkatkan kesehatan mental kita. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah stres yang positif, stres yang justru akan meningkatkan senyawa-senyawa kimia dalam tubuh, hormon-hormon gitu ya, gampangannya kalau orang bilang, yang itu akan justru bikin imunitas kita naik, kesehatan mental kita juga naik. Gitu. Kita akan ngerasa lebih excited, kita akan ngerasa jauh lebih senang gitu, lebih nyaman gitu. Bahkan ilustrasi itu bisa bikin kita lebih produktif gitu. Nah, tapi sebaliknya memang ada yang namanya distress. Kalau yang namanya distress itu adalah stres yang memang membebankan atau membebani orang gitu ya. Dia akan membuat orang merasa terbebani, ngerasa tidak nyaman, ngerasa gelisah terus-menerus seperti itu. Dan kalau sudah kondisi distress itu terjadi, dia justru akan bisa menurunkan imunitas tubuh sebenarnya. Karena kalau distress itu banyak gitu ya terjadi, maka hormon-hormon yang bikin kita itu nyaman, bikin kita itu tenang, itu nggak akan bisa diproduksi. Jadi justru imunitas kita akan secara berkala justru semakin turun gitu.
Nah, mungkin ada orang yang susah ngebedain gitu ya, mana yang Iya. eustress, mana yang distress. Contohnya yang paling gampang kalau anak-anak zaman sekarang, kita masing-masing pasti punya handphone dong ya, gitu. Nah, di handphone pasti mayoritas punya game. Kalau misalnya kita main game dan kita ngerasanya itu seneng, gitu, ketika main gamenya itu kita seneng, nah itu adalah eustress. Senang, kemudian kita pengen menaklukkan levelnya lebih tinggi, tapi kita seneng, gitu, kita menikmati. Itu contoh eustress. Tapi kalau kita misalnya dalam kondisi kita main game, terus kita benar-benar yang kayak nggak bisa tidur kalau level itu kita nggak lewat gitu ya. Kalau misalnya kita kalah dari orang lain misalnya, kita terus-terusan kepikir nggak bisa tidur, dalam tidur pun kebayang-kebayang gamesnya, nah itu sudah masuk kondisi distress. Contoh gampangnya kayak gitu. Nah, itu udah dikasih contoh gampangnya langsung dari seorang psikolog. Dan kalau misalnya kalian masih pengen tahu, apalagi sih contoh-contoh stres positif dan negatif, kalian bisa cek di highlights Instagram aku. Terus Mbak, tentunya dirimu kan pasti sering menangani kasus teman-teman yang mengalami stres kan? Tapi secara garis besar tuh apa sih sebenarnya penyebab anak remaja menjadi stres berkepanjangan? Oke, kalau akhir-akhir ini ya, mostly kalau yang datang ke saya itu misalnya di remaja, di usia remaja, sebenarnya bukan remaja yang benar-benar remaja sih, tapi lebih ke remaja akhir, dia transisi ke dewasa awal, gitu. Nah, biasanya memang paling banyak yang dibahas itu adalah bullying. Itu banyak banget gitu. Jadi yang dibilang, kamu tuh jelek, kamu tuh hitam, kamu udahlah, pokoknya semua yang kalimat-kalimat kayak gitu itu yang bikin dia sampai nggak bisa tidur, dia ngerasa panik, dia ngerasa cemas ketemu sama orang dan sebagainya. Itu paling banyak gitu. Dan yang keduanya mungkin saya bilang cukup mendominasi itu adalah interaksi dalam keluarga yang tidak terlalu bagus. Jadi mungkin papa mama sibuk gitu ya, anaknya akhirnya nggak terlalu banyak berkomunikasi dengan mereka, pola komunikasinya berantakan, ketika dia punya masalah dia nggak bisa menyampaikan, stresnya dia simpan sendiri, seperti itu. Dan juga mungkin yang berikutnya kalau di masa transisi remaja dewasa awal itu adalah dari medsos. Karena begitu dia buka medsos gitu, dia akan ngebandingin nih sama orang lain, kok teman aku di usia yang sama dia bisa achieve sekian kayak gini gitu, kok aku belum sih, kayak gitu. Banyak yang langsung membandingkan, betul. Dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain, pencapaian dia dengan orang lain. Dan yang benar-benar paling booming sekarang itu adalah justru terkait dengan COVID. Karena COVID-19 ini banyak orang yang tidak bisa keluar rumah, dia terpaksa cuma bisa di dalam rumah, padahal dia tipe orang yang aktif. Akhirnya dia ngerasain yang bosen, yang bingung. Kalau bahasa dia malah menyampaikannya sudah sampai sisi, aku depresi mbak, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kayak gitu sih. Iya, pandemi ini memang ya. Tapi di luar pandemi memang teman-teman penyebab stres yang biasanya dialami anak remaja tuh memang banyak. Bullying, tekanan sosial, teman tinggal, dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kalian, teman-teman ada yang mengalami hal-hal serupa dan sudah berkelanjutan, jangan pernah ragu untuk cari bantuan profesional. Terus Mbak, kalau misalnya tadi stres itu kan udah kita jelasin ada 2 jenis ya. Aku mau tanya lagi nih sama Mbak Erwinda tentang gangguan kecemasan. Apakah gangguan kecemasan juga punya beberapa jenis tertentu gitu? Oke, kalau gangguan kecemasan memang ada beberapa jenis gitu ya. Ada 6 yang kita kenal gitu. Jadi yang pertama itu gangguan kecemasan umum. Nah, ini memang tidak spesifik dia satu objek tertentu atau situasi tertentu, enggak. Tapi dia bisa jadi setiap hari itu selalu cemas, sebentar kalau misalnya aku hari ini ada apa-apa di jalan gimana ya gitu. Atau nanti kalau misalnya besok ternyata aku nggak bisa, kuisku nggak bagus gimana ya, kayak gitu-gitu. Jadi tugasku kalau nggak selesai gimana. Jadi banyak hal, general gitu ya. Banyak hal yang bisa bikin dia ngerasa cemas. Oke, untuk yang gangguan kecemasan yang kedua itu ada yang namanya panic disorder. Jadi biasanya ini adalah rasa takut yang intens yang datangnya itu cepet banget dan cuma berlangsung tuh beberapa menit sih, dan itu tiba-tiba sekali gitu. Biasanya terjadi tanpa terduga kalau ada objek yang ditakuti penderitanya. Biasanya sih ini terkait juga dengan pengalaman masa lalu gitu. Misal nih contohnya dia dari kecil terbiasa banget dimarahin oleh ayahnya. Ketika dia kemudian punya pacar gitu ya, kemudian si pacar ini marah-marah, dia akan langsung di kepalanya dia tuh kayak langsung otomatis dia langsung ingat kayak ayahnya gitu.
Dan di situ muncul yang namanya panik, gitu, serangan panik yang dia langsung deg-degan, jantungnya tuh benar-benar deg-degan banget, keringat dingin, gemetaran, bahkan ada yang sampai sesak nafas, kayak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fobia. Nah, kalau yang ini saya yakin udah banyak banget yang tahu gitu ya. Jadi kalau fobia itu gangguan kecemasan yang dimana penderitanya akan merasa takut, tapi takutnya ini benar-benar berlebihan dan dia irasional. Mungkin teman-teman pernah tahu misalnya ada yang takut sama balon gitu. Ah, emang balon kenapa gitu kan, orang awam mungkin mikirnya emang ada apa sama balon gitu. Tapi bagi penderitanya balon itu benar-benar objek yang bisa nakutin dia banget, yang dia takut balon itu akan mengancam hidupnya dia. Kayak gitu. Jadi kecemasannya memang akan jadi irasional sekali. Itu yang ketiga. Kemudian ada yang kita sebut dengan OCD, itu Obsessive Compulsive Disorder. Nah, kalau di OCD itu akan ada satu obsesinya dia yang untuk meredakan obsesi ini, meredakan kecemasannya itu, dia harus lakukan tindakan yang itu berulang atau kompulsi. Misal nih, ada orang yang cemas banget atau dia punya obsesi terhadap keamanan. Maka yang dia lakukan kompulsinya adalah aku akan kunci pintu berulang. Aku mau memastikan nih, ini udah aman belum ya? Gitu. Nanti dia buka lagi kuncinya, dia kunci lagi, dan itu dia ulang terus. Atau ada yang obsesinya itu kebersihan atau kesehatan. Maka akhirnya dia bolak-balik cuci tangan, gitu kan? Dia ulangi lagi. Ini udah belum ya bagian ini udah belum? Dia ulangi lagi. Kemudian ada yang namanya social anxiety disorder atau kecemasan sosial. Kalau untuk kecemasan sosial ini mayoritas yang kita temui biasanya hanya pada satu situasi tertentu. Misalnya ada anak kuliah, dia harus presentasi gitu. Nah, ada ketakutan, nanti kalau aku dinilai negatif, gimana waktu presentasi? Nanti kalau misalnya aku dinilainya jelek, gimana? Dan sebagainya. Dia takut. Dan itu juga akan terjadi biasanya kalau misalnya ada orang yang nanya. Mungkin dia bisa menjelaskan gitu, tapi begitu ada yang nanya tuh udah makin gugup ya. Dan kalau kecemasan sosial ini bisa jadi dia akan memburuk gitu ya, bisa jadi saya bilang bisa jadi kemungkinannya bisa memburuk yang membuat dia akhirnya benar-benar, kalau tadi mungkin cuma berdiri di depan orang gitu, tapi akhirnya ada yang kalau ekstrim itu dia sampai kalau misalnya di tengah orang banyak itu dia ketakutan gitu, dia cemas banget di tengah orang banyak itu dia takut, dia nggak nyaman. Dan ada yang namanya PTSD, post traumatic gitu ya. Jadi post traumatic stress disorder biasanya ini terjadi ketika individu itu pernah mengalami suatu kondisi trauma yang luar biasa. Contoh mungkin yang pernah mengalami tsunami kayak gitu. Jadi bencana-bencana alam atau kecelakaan. Jadi ketika kondisi itu pernah dialami, dia pernah merasa terancam, dia pernah merasakan sakit secara fisik, itu bisa berpotensi besar untuk dia mengalami PTSD. Itu. Jadi ketika kecemasan normal sudah menjadi nggak rasional dan mulai mengganggu keseharian, itu sudah bisa diklasifikasikan sebagai gangguan gitu ya, Mbak? Iya, betul sekali. Buat Jadi kecemasan umum tadi nomor 1 ya. Tapi itu harus berkepanjangan ya, dalam artian nggak yang kalau kita biasanya mengklasifikasinya dalam 6 bulan. Jadi bukan 1 atau 2 hari. Nah, itu juga berlanjut ke teman-teman, jangan self-diagnose. Kalau misalnya kalian merasa sedang mengganggu, jangan cari-cari di Google sendiri. Carilah bantuan profesional. Terus Mbak, cara menangani gangguan stres dan kecemasan dalam waktu berkepanjangan tuh gimana baiknya kalau menurut Mbak buat teman-teman online kita yang sekiranya lagi mengalami hal demikian gitu? Oke, seperti yang tadi Ariel juga sampaikan, yang paling penting itu memang cari bantuan profesional gitu ya. Orang kita tuh luar biasa pinternya, sampai akhirnya mereka itu terbiasa untuk mendiagnosa diri sendiri loh, gitu. Kayak kalau ibaratnya kalau kita sakit kepala aja misalnya, pasti punya obat andalan yang, aduh aku langsung minum aja deh kalau pusing gitu. Padahal belum tentu loh sebetulnya kalau simptom sakit kepala kita itu sesuai dengan menggunakan obat itu. Nah sama gitu ya dengan orang-orang yang mengalami stres dan kecemasan. Jangan lakukan self-diagnose gitu. Akan jauh lebih baik kalau misalnya kita datang, kita temuin, atau kita cari bantuan profesional gitu ya, supaya kita tahu sebetulnya penanganan yang tepat buat kita tuh apa sih gitu, yang sesuai buat kita tuh apa. Gimana cara langkah-langkah awal sebelum ke psikolog tuh menurut Mbak tipsnya apa gitu? Kalau misalnya kita butuh untuk ngambil langkah tersebut gitu.
Kalau misalnya untuk kita kesehariannya gitu ya, sebelum kita menemui psikolog, itu kita bisa mencoba mencari kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya selain journaling gitu ya, menuliskan masalahnya apa, bisa lebih Aku jelas. suka journaling. Oke. Nah, itu bagus sebenarnya karena masalahnya jadi bisa terkelihatan banget gitu kan. Jadi kayak oh masalahnya tuh ini loh. Jadi sebenarnya linknya ke sini loh. Harusnya nyari penyelesaiannya di sini. Itu bagus banget gitu. Jadi kalau ibarat kata tuh nggak cuma berhenti di sini aja masalahnya, tapi bisa kelihatan mata banget. Itu lebih mempermudah gitu kan. Atau kita coba bisa cari kegiatan yang menyenangkan supaya emosi kita jadi lebih positif gitu. Kitanya bisa jadi lebih rileks gitu. Atau bisa juga mencari hal-hal yang baru. Karena kalau hal yang baru itu kan bikin kita lebih excited ya. Bikin kita bisa lebih semangat banget, pengen ini, pengen coba ini, coba itu. Ntar kalau misalnya gagal, misalnya, oke coba lagi deh. Gitu. Atau bisa juga mencoba melakukan relaksasi mandiri. Jadi kita coba melakukan relaksasi, atau bisa juga melakukan meditasi. Nah, meditasi itu tidak selalu juga harus kita lakukan sendiri. Sometimes kan kalau kita sendiri ya mau meditasi tuh kayaknya ngefokusin pikiran tuh susah banget gitu ya. Nah, itu bisa dibantu dengan ada salah satu platform Relief itu yang dia menyediakan juga layanan untuk meditasi. Jadi kita bakalan dibantu untuk bisa lebih fokus. Ada satu lagi, memang kita harus lebih bijak untuk bisa bermain di medsos gitu. Artinya bukan berarti kita tuh harus stop betul-betul main medsos, enggak gitu ya. Tapi be wise. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita pakai untuk kita cari informasi di medsos dan sebagainya. Tapi kita harus tahu bahwa oke, ini saatnya kita menyeimbangkan antara kehidupan kita di online dengan yang di offline. Iya, setuju banget aku sama semua yang kamu katakan barusan. Aku ngerasa, kalau aku pribadi ya Mbak, aku melakukan meditasi juga, tapi yang favorit aku adalah journaling sih, karena itu benar-benar sangat membantu aku untuk lebih paham gitu dengan stresor atau hal-hal yang bikin aku stres tuh apa aja. Jadi aku bisa lebih tahu lah trigger-triggernya gitu. Terus aku setuju banget juga sama kamu tadi bilang kita harus batasin waktu kita bermain secara online. Itu benar banget sih, kita harus tahu batasan. Dan ngomong-ngomong tentang hal itu, aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa Instagram juga punya fitur yang bisa bantu kita mengatur waktu penggunaan Instagram. Jadi kalian bisa menentukan berapa lama nih dalam sehari waktu yang mau kalian habiskan di Instagram dengan cara mengatur peringatan harian. Jadi kalian bisa buat itu di bagian profil kalian, kalian cari tab aktivitas Anda dan pilih setel pengingat harian. Dengan begitu kita semua bisa menggunakan Instagram dengan lebih bijak. Terus Mbak, kalau gangguan stres dan kecemasan itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Bisa banget. Asalkan memang kita tidak cuma sekedar melakukan self-diagnose gitu ya. Artinya ketika kita sudah benar-benar ngerasa kita merasa stres, kemudian cemas, maka carilah bantuan profesional. Ketika kita datang ke psikolog atau psikiater gitu ya, kita akan dapat diagnosa yang tepat gitu. Oh, ternyata yang kita alami itu yang ini loh gangguannya. Penanganannya nanti akan butuh A, B, C, D, E, kemudian akan butuh berapa kali sesi yang tahapannya itu masing-masing ada gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar oh berapa kali ketemu, enggak gitu. Tapi ada tahapan yang harus dia capai. Oke, di tahapan pertama dia harus bisa A. Tahapan kedua dia bisa B dan seterusnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga sih untuk kondisi-kondisi tertentu memang kita akan butuh bantuan medis gitu ya. Jadi dalam artian kalau kita ke psikiater mungkin akan ada bantuan dari obat-obatan dan sebagainya. Dan itu nggak perlu kita takutin gitu. Ibaratnya kalau orang ngomong ke psikiater tuh kayaknya udah yang, wah ini orang, sorry ya gitu, banyak orang yang bilang, ini orang gila nih gitu. Padahal nggak juga sebenarnya gitu ya. Ke psikiater tuh bukan cuma yang kayak gitu aja, tapi kita akan butuh obat dari mereka yang itu justru akan membantu kita untuk bisa lebih pulih lebih cepat lagi gitu. Jadi kondisi kita akan jauh lebih bisa membaik. Jadi memang ke profesional itu bukan cuma sekadar ketemu, tapi harus ada target tertentu yang harus dicapai oleh si pasien. Gitu. Aku setuju banget sih Mbak. Jujur, aku on medication and proud. Bukan aku bilang bahwa diri aku nggak bisa berketergantungan dengan obat-obatan yang aku minum setiap hari ya. Cuma aku merasa itu sangat membantu aku untuk lebih produktif dalam keseharian aku gitu, lebih membantu aku untuk punya mood yang lebih stabil gitu. Jadi aku
mau ngasih tau aja sih ke teman-teman online, jangan pernah takut dianggap maaf lagi, seperti yang tadi Mbak Erwinda bilang, dianggap gila karena ke psikiater, karena itu salah banget. It's okay. It's very normal, itu bukan hal yang tabu. Kalau misalnya kita sakit fisik bisa ke dokter, kenapa kalau kita ngerasa ada gangguan kesehatan mental nggak bisa ke psikiater atau psikolog gitu. Jadi kalau misalnya aku juga itu membantu banget sih Mbak. Betul banget, Ril. Nah, Mbak, kita juga kemarin sempat tanya nih sama teman-teman online seputar gangguan stres dan kecemasan, terus mereka punya beberapa pertanyaan buat Mbak. Boleh aku baca ini ya? Oke. Oke. Pertanyaan pertama, apakah stres ada tingkatannya seperti ringan atau sampai parahnya itu seperti apa? Oke. Kalau stres itu memang ada tingkatannya. Jadi ada stres yang ringan, ada stres yang sedang, ada stres yang berat. Kalau stres yang ringan itu paling cuma terjadi beberapa waktu tertentu aja. Misalnya kayak mau kuis aja gitu kan. Kalau mahasiswa nih misalnya kayak mau ngadepin kuis atau ujian, itu aja. Tapi cuma sebentar gitu. Itu stres yang sangat ringan. Tapi kalau dia stres yang sedang itu bisa terjadi dalam waktu beberapa minggu gitu. Jadi dia beberapa hari sampai dengan beberapa minggu. Dia ngerasain terus-menerus cemas terus, jadi stres terus-menerus disertai dengan cemas gitu ya. Dia sampai nggak bisa tidur, deg-degannya itu terus-menerus gitu. Nah kalau untuk stres yang berat ini benar-benar sudah merubah hidupnya dia ini jadi lebih luar biasa gitu. Dan biasanya kalau stres yang berat itu bisa lebih dalam lagi dia bisa masuk fase depresi kalau dia sudah sampai yang kayak benar-benar di kamar sendiri, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang dan sebagainya. Itu bentuk yang paling ekstrimnya kayak gitu, Ril. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Kedua nih Mbak, apakah remaja rentan terkena anxiety disorder? Kalau saya bilang remaja rentan atau enggak, saya akan bilang karena itu masa transisi ya. Jadi saya bilang kalau remaja kan memang dia akan banyak peran-peran baru. Kalau yang sebelumnya dia mungkin masih sekolah, dia masih bisa di apa ya istilahnya ada yang memberikan kasih sayang lebih perhatian. Tapi begitu dia beranjak ke remaja akhir misalnya, dia sudah harus lebih mandiri, dia harus lebih bisa mengontrol dirinya sendiri, nggak akan ada yang lagi yang ngingetin dan sebagainya. Jadi sebetulnya memang balik lagi sih apakah si remaja ini itu bisa mengelola dirinya atau enggak. Dia harus menyadari bahwa perannya dia sudah mulai berubah. Dia harus lebih bijak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Okay. Bagaimana cara mengelola stres agar tidak terjadi panic attack? Oke. Sebetulnya balik lagi ke ini ya, kalau panic attack itu lebih ke pola pikir kita juga sebenarnya. Karena orang-orang yang panic attack itu terkait dengan sebenarnya personality-nya kita juga. Ada orang yang memang dia terbiasa gampang apa ya, kalau iya gampang panik gitu ya. Jadi kayak gampangannya gini deh, kalau kayak kita mau keluar kota, ada yang ya udah packing baju itu sekenanya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada orang yang kalau mau keluar kota itu packing bisa sampai 2 hari karena semua dia harus oke, ini harus bawa A, B, C, D, E karena dia cemas nanti ada yang tertinggal dan sebagainya. Nah, itu ada 2 tipe kepribadian misalnya kayak gitu. Itu juga akan menentukan sih. Nah, ketika dia sadar bahwa dia memang orang yang berpotensi besar untuk mudah merasa cemas ketika ada yang tidak sesuai dengan yang dia mau gitu ya. Dia harus tahu saat-saat di mana dia harus ini aku harus ngambil waktu untuk lebih tenang dulu. Aku harus sadar kondisi emosiku ini seperti apa. Aku harus ngambil waktu untuk aku bisa berpikir dengan lebih jernih. Seperti itu. Kalau saya biasanya ada triknya itu, saya nyebutnya dengan traffic light. Gitu. Oke, kalau traffic light itu kan cuma merah, kuning, sama hijau nih, gitu ya. Jadi ketika kita sudah ngerasa bahwa ini kayaknya aku sudah mulai cemasku udah mulai naik nih, gitu. Kita bisa coba dibayangin gitu ya, keluarin lampu merahnya deh, gitu. Bayangin aja gitu, bayangin lampu merahnya dan sambil kita bilang tuh stop. Oke, stop dulu deh, stop gitu. Tapi jangan bilang jangan ya gitu. Kalau bilangnya jangan cemas, jangan panik gitu. Kita justru akan makin cemas, kita justru akan makin panik. Karena otak kita itu nggak bisa nerima kata jangan. Gitu. Jadi keluarin lampu merahnya, munculin aja kata stopnya gitu. Stop dulu deh, stop gitu. Kemudian kita keluarin lampu kuningnya. Jadi lampu kuning itu take a deep breath, benar-benar ambil nafas panjang, tenangin diri, kemudian coba cek lagi. Faktanya ada nggak sih yang mendukung ketakutan kita gitu? Ada nggak yang mendukung kecemasannya kita? Atau jangan-jangan itu benar-benar cuman
kayak kecurigaan kita sendiri loh, nggak ada dasarnya gitu. Jadi coba lihat lagi faktanya gitu. Dan di lampu kuning itu kita juga harus memikirkan, oke, langkah terbaik tuh jadinya kita harus ngapain ya supaya aku bisa menyikapi ini dengan lebih wise. Nah baru deh di situ munculin lampu hijaunya kayak gitu. Jadi gampangannya kayak nginget traffic light gitu loh, Ril. Well, that's a good trick. Semoga teman-teman online bisa mencoba itu. Itu bagus banget, Mbak. Aku suka banget. Aku akan coba itu juga sih. Selanjutnya, apa yang akan terjadi sih jika kita hiraukan stres yang berkepanjangan? Oke, kalau udah stres yang berkepanjangan pasti ada kaitannya juga dengan emosi negatif ya. Kita main analogi sedikit deh gitu. Kalau misalnya katakan ada bola gitu ditaruh di atas air, kan harusnya ngambang. Tapi kalau bola itu kita tekan gitu ya, kita tekan masuk ke dalam air, kalau bola itu kita tekan terus, kira-kira apa yang akan terjadi? Tenggelam. Oke, kalau bola kita tekan terlalu keras, dia justru akan terpental. Dan itu terpentalnya juga lebih kencang sebetulnya. Oke, itu kita analogikan seperti emosi kita sih. Jadi kalau misalnya kita emosinya negatif, itu kita terus kita pendem aja gitu ya, nggak pernah kita keluarin sama sekali. Itu seperti kita nekan bola ke dalam air. One day itu akan jadi seperti bom waktu gitu ya, yang dia bisa benar-benar langsung meledak begitu aja tanpa kita sadari. Bahkan kadang-kadang triggernya itu benar-benar cuman sepele banget gitu, masalah sederhana, tapi bisa yang kita marahnya bisa luar biasa atau kita bisa nangis itu luar biasa gitu. Jadi jangan pernah lakukan itu sih. Kalau saya bilang kalau kita memang punya kondisi stres, cari orang terdekat yang bisa kita percaya, siapapun itu, gitu ya. Mau sahabat, mau keluarga, gitu. Cari mereka, sampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tapi tetap dengan bijak, gitu. Bukan berarti kalau kita lagi marah, stresnya itu marah karena marah, itu terus meluapkannya dengan marah-marah, nggak juga sih, gitu. Tetap sampaikan perasaan dan pikiran, tapi dengan bijak. Nah, benar banget. Kalau aku punya teori, kalau misalnya kita kesel akan sesuatu, pasti ada akarnya. Nggak mungkin kita kayak kesel over small things gitu loh, Mbak. Kayak misalnya kalau hal kecil bikin kita marah banget atau stres atau bikin kita merasakan emosi yang tidak wajar, pasti ada akarnya dan harus kalian cari sendiri akar tersebut gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Gimana cara mencegah terjadinya gangguan kecemasan? Sebetulnya memang kita harus belajar menyampaikan pemikiran dan perasaan. Kenapa? Karena gangguan kecemasan itu mayoritas terjadi karena kita lebih banyak mendem sendiri. Gitu. Kita lebih banyak mendem sendiri, kayak semuanya serba berkutat di kepala kita sendiri, akhirnya kita bingung, nggak tahu harus gimana, cemasnya akhirnya kita benar-benar numpuk dalam diri kita sendiri. Jadi belajarlah untuk menyampaikan sesuatu, perasaan, pikiran itu dengan terbuka, tapi tetap dengan jaga emosi. Jadi bukan untuk menyalahkan gitu ya, misalnya katakanlah, oh cuma cari salah benernya, bukan gitu. Tapi cari jalan yang terbaiknya harusnya gimana. Dan supaya kita tidak mengalami gangguan kecemasan, yang paling utama adalah coba lihat lagi faktanya. Kayak tadi Ariel bilang dengan journaling itu luar biasa, karena begitu kita membuat jurnal itu akan kelihatan, ini kecurigaan kita sendiri kah, atau memang ada faktanya gitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa ngelihat fakta, kita akan tahu bahwa, oh enggak kok, ini enggak kayak gitu. Jadi nggak sampai memicu kita benar-benar jadi cemas berlebih. That's a great answer, I like it. Pertanyaan selanjutnya. Ini banyak nih Mbak, teman-teman aku juga banyak yang kayak gini. Aku suka melampiaskan stres yang aku alami dengan makan yang banyak. Apakah itu akan sembuh? Dan gimana cara menyembuhkannya? Oke. Kalau saya akan bilang apakah itu bisa sembuh? Bisa sih, itu bisa-bisa aja. Tapi balik lagi ke orangnya. Saya akan bilang kembali lagi ke orangnya. Kalian akan memposisikan diri kalian itu sebagai I atau jadi me. Kalau dalam teori, kalau bahasa Inggris kan beda ya. Kalau begitu I, dia akan jadi subjek gitu ya. Yang dia bisa berlaku aktif, dia akan melakukan tindakan tertentu, dia akan melakukan upaya penyelesaian dan sebagainya. Atau kalian cuma jadi me doang nih. Cuma jadi objek yang selalu ini gara-gara dia nih, aku jadi makan berlebih gara-gara si dia nih, gitu. Gara-gara ini, gara-gara itu. Jadi kita cuma jadi objek aja. Jadi kayak membenarkan diri sendiri bahwa, gara-gara dia, udahlah aku makan. Gara-gara dia nih aku makan. Nah itu kita cuma jadi me aja. Tapi kalau kita jadi I, kita jadi subjek yang benar-benar kita berusaha keras untuk, oke, kalau memang masalahnya begini,
tapi aku maunya adalah aku tetap sehat, aku harus gimana ya? Gitu. Jadi kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Kita yang bisa membatasi sendiri. Kita yang bisa mengatur pola pikir kita sendiri. Kayak gitu. Termasuk ketika kita mau makan berlebih, oh iya, emang kalau aku makan berlebih, dampaknya bakal positif atau negatif ya? Gitu. Jadi kita bisa aware dengan pola pikir kita sendiri sih. Dan yang paling penting, berikan afirmasi positif untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian tuh ngerasa kayak, oh stres tuh langsung makan gitu ya, itu karena dia ngerasa dia nggak punya power lebih gitu. Tapi kasihlah afirmasi lebih positif gitu ya. Aku mampu kok, cuman masalah begini aja. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku yakin aku bisa. Gitu. Lakukan itu secara berkala supaya kita menstimulasi otak kita bahwa oke, kita pasti bisa kok ngelewatinnya. Aku suka banget jawabanmu. That's beautiful. Oke, pertanyaan terakhir dari teman-teman online. Bagaimana sih Mbak cara mengatasi stres yang membuat kita sampai kehilangan tujuan hidup? Yang paling penting memang ambil waktu untuk introspeksi diri sendiri deh, gitu ya. Jadi sementara ini misalnya jauhkan diri kalian betul-betul dari medsos. Sementara loh ya, jadi saya nggak minta benar-benar totally kita berhenti, enggak. Tapi coba ambil waktu untuk introspeksi diri, gitu ya. Jauhkan diri dari medsos sementara waktu, hanya untuk kita renungkan lagi. Sebetulnya apa sih yang selama ini sudah kita lalui? Kenapa kok bisa begini? Sebetulnya apa yang jadi tujuan kita selama ini? Kita bisa ingat lagi dari mulai mungkin cita-cita kita dulu gitu ya. Kita dulu pengen jadi apa sih? Dan kenapa sih kok kita pengen jadi itu? Gitu. Kita ingat lagi tujuannya itu apa? Alasannya itu apa? Ambil waktu untuk ingat-ingat itu lagi. Balik lagi kita tancapkan lagi ke otak kita sebetulnya apa sih yang kita mau? Gitu kan. Kemudian kalau kita sudah ingat lagi gitu, oke, katakanlah mungkin pengalaman pribadi ya, saya dulu pengen jadi psikolog gitu misalnya. Kenapa sih kok pengen jadi psikolog gitu? Oke, aku pengen bantu orang, aku pengen lihat orang tuh banyak senyum dan sebagainya. Nah, tujuan itu kita bisa loh letakkan tujuan itu di tempat yang nyata yang kita bisa gampang lihat. Contoh misalnya, saya pengen lihat orang lain itu senyum. Saya akan ambil foto orang yang saya sayang tuh sambil tersenyum, saya pasang itu di dinding kamar saya, kemudian saya pasang itu di layar handphone, kemudian di laptop, sehingga saya tahu bahwa tujuan saya yang mau saya achieve itu loh. Yeah. Gitu. Jadi letakkan tujuan kita itu di tempat yang kita mudah lihat, supaya kita bisa selalu ingat apa yang mau kita capai. Dan mungkin kalau yang remaja banget tuh tahu dulu pernah ada film 5 cm gitu kan. Jadi seolah letakkan tujuan kita tuh cuma 5 cm di depan kita loh. Jadi kita benar-benar, oke, kita udah deket kok. Kita udah deket. Ayo, achieve lebih cepat lagi, kita akan semakin gampang capainya. Kayak gitu. Aku pribadi juga punya papan di kamarku. Isinya tujuan-tujuanku. Jadi aku selalu ingat terus. Dan aku jadi selalu lebih mindful akan mengambil langkah aku, bahwa langkah yang aku ambil ini adalah akan leads to that plan of mine gitu. Itu membantu banget sih teman-teman. Makasih banget Mbak jawabannya. Semoga bisa sangat membantu seperti kamu membantu aku barusan dengan semua enlightenment yang kamu bicarakan. Dan sedihnya pertanyaan tadi sekaligus menutup pembicaraan kita hari ini. Nggak berasa banget loh ini. Kayaknya barusan mulai ya. Teman-teman kalian juga bisa ngecek fitur guides yang ada di profile aku. Letaknya ada di antara postingan feeds dan IGTV. Di situ kalian bisa cari tahu informasi lebih lanjut lagi tentang gangguan kecemasan dan stres. Mbak Erwinda. Iya, Rio. Terima kasih banyak udah sharing banyak informasi, banyak pelajaran, dan banyak tips and tricks buat kita. Semoga melalui talk show ini kita semua jadi bisa lebih paham lagi gitu, bahwa wajar banget kalau kita merasakan kedua hal tersebut. Betul banget gitu ya. Jadi jangan pernah ragu buat kalian yang istilahnya abaikan semua deh stigma di masyarakat bahwa oh kalau gangguan kecemasan atau gangguan mental itu terus dia jadi lebih menutup diri, itu hilangkan itu gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk cari bantuan profesional. Kalau mungkin kalian masih merasa misalnya takut dijudge negatif atau takut dilihat atau diberikan stigma negatif, kalian tidak harus langsung menemui psikolog secara offline gitu ya. Sekarang
ada platform yang menyediakan layanan untuk konseling itu secara online. Kalian mau via teks bisa, kalian mau mencoba untuk melakukan konseling via call bisa, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan secara online. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ingat, jangan pernah merasa minder dengan kondisi kesehatan mental kalian. Tetaplah menjadi diri kalian sendiri karena kita semua spesial. Dan kita berhak menciptakan kebahagiaan kita sendiri dengan cara yang kita suka. Selama itu tidak mengorbankan atau menyakiti orang lain. Iya kan, Mbak? Oke, itu bagus banget, Ril. Saya setuju banget dengan itu. Jadi prinsipnya adalah, it's okay to be not okay, teman-teman. Nggak apa-apa kok, gitu. It's okay not to be okay. Let's end the shame. Makasih banyak atas waktunya ya Mbak ya. Semoga kita bisa bertemu suatu hari nanti di Jakarta atau di Malang. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau ada yang mau curhat seputar isu ini, juga bisa langsung share cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi di episode 4.